Pak Daniel. Ya, Maaf ya. Udah. Oke. Baik, kita mulai. Ya. Lagi sekali shalom semuanya. Selamat pagi yang ada di Indonesia, selamat malam yang di Amerika. Terima Pagi, kasih Pak. kepada semua Bapak Tuhan, para dosen yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi. Tema kita menarik, membangun keintiman dengan Tuhan. Maaf, bagi saudara yang baru pertama kali dengar kebenaran ini, kalau itu nggak cocok dengan logika kita atau dengan pengertian kita yang dulu-dulu, jangan kaget dulu, jangan menolak dulu, tapi dengarkan sampai selesai. Ya, baru nanti kita bisa ambil kesimpulan. ya. Mendengar kata intim. Maaf ya. Kata intim itu hanya menunjuk kepada satu hubungan atau sebuah hubungan, yaitu hubungan suami istri. Kata intim tidak boleh dipakai untuk orang yang bukan suami istri. Walaupun saya belum sempat tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang memilih tema ini, tapi ini yang kita mau pelajari. Jadi kalau kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita harus merujuk atau lari pikiran kita kepada hubungan suami istri. Nah, mari kita lihat ayat pertama. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat yang ke-6. Ya, semuanya sudah mendapat? Jelas sekali Tuhan Yesus berkata begini di Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu dan kunci pintunya. Maka Bapamu, nah seterusnya. Saudara, saya akan mengambil kalimat ini. Apabila kamu berdoa, masuklah ke kamarmu dan tutup atau kunci pintunya. Pelan-pelan ya, jangan kaget dulu. Dua orang yang boleh di dalam kamar dan kunci pintu, saya harap mengerti ya kalimat saya ini. Dua orang yang di dalam kamar atau masuk kamar dan boleh kunci pintu, itu harus dan pasti suami istri. Kalau ini istilah saya, kalau ada dua orang yang bukan suami istri, lalu di dalam kamar pakai kunci pintu, awas itu. Ngerti ya konotasi ini? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu berdoa, nah maka itu ini kita harus pelan-pelan ubah. Saudara pasti akan kaget dan kagum kalau saya ungkapkan ini. Dari mulai Henokh, nggak ada kata berdoalah Henokh, tapi Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Sampai Nuh, setelah Henokh itu Nuh. Juga nggak dikatakan Nuh itu berdoa. Ini yang luar biasa. Nuh itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Maka itu dia bisa tahu detail untuk buat kapal itu seperti apa. Coba bayangkan. Kalau Nuh tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, pelan-pelan ya, kita harus lihat ini. Pada masa Nuh hidup, satu, hujan belum pernah turun. Karena atmosfer bumi di atasnya masih ada lapisan air yang melindungi bumi dari fermentasi, dari ultraviolet, sinar ungu matahari. Maka itu sebelum air bah, nggak ada peragian, nggak ada pengarakan. Ya, arak ya jadi arak, fermentasi bahasa asingnya. Maka itu setelah air bah selesai, Nuh buat jus anggur seperti biasa, tiba-tiba bisa berarak sampai Nuh mabok. Nah itu bukti. Nah jadi hujan itu belum ada. Maka itu ketika Papa di surga bicara pada Nuh, Nuh akan ada hujan Nuh. Saya percaya Nuh bingung, hujan itu apa? Dua,
Waktu Nuh dapat perintah buatkan kapal besar, saudara-saudara ingat, di zaman Nuh hidup, alat transportasi air belum ada. Jangan lagi kapal, perahu saja belum ada. Jangan lagi perahu. Tahu getek, rakit? Saya nggak tahu, saudara di Kalimantan Barat, saudara orang Dayak, ya pakai apa itu? Bukan ketinting, bukan kelotoknya, rakit. Itu belum ada. Tahu-tahu Nuh dapat perintah buat kapal begini begitu. Saudara lihat, belum ada gergaji, belum ada paku, belum ada lem, belum ada. Nah, dan lihat yang dibawa itu semua jenis binatang. Nah, ini kami yang di Papua, ya seandainya waktu itu saya ada di zaman Nuh itu, maka saya minta Nuh, jangan bawa nyamuk sepasang Nuh, jangan. Gara-gara nyamuk yang dibawa Nuh itu kami kena malaria sampai hari ini. Nah, bayangkan yang dibawa bukan cuma nyamuk, kelinci, tupai, kucing, tapi yang gede-gede, gajah, jerapah, ya semua binatang besar, gorila, ngeri. Dan dengan makanan-makanan mereka. Bayangkan segede apa itu kapal. Kalau Nuh tidak punya keintiman dengan Tuhan, dia nggak akan tahu detailnya. Wih, itu hebat. Dari Nuh kita lari ke Abram. Sebelum jadi Abraham. Nah, ini lebih unik lagi. Waktu Tuhan bicara kepada Abram, tolong ya, ini prinsip penting yang saya kagum sampai hari ini. Maka itu tiap kali saudara mengagumi orang Yahudi atau orang Israel, Jewish, jangan dikagumi terlalu besar. Itu wajar. Loh kenapa? Karena Abram yang begitu taat. Saudara yang belajar antropologi akan dibuat kagum. Ya, antropolog itu kagum. Satu-satunya bangsa di dunia. Tolong catat, satu-satunya bangsa di dunia yang diketahui asal-usulnya dari satu titik, yaitu satu orang. Itu cuma Jewish, orang Yahudi. Tidak ada bangsa di dunia ini yang tahu asal-usulnya dari mana dan dari siapa. Hanya Yahudi. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ketaatan Abram. Ayo, renungkan ini. Waktu Tuhan bicara kepada Abram, saudara masih ingat? Abram belum kenal yang ngajak bicara ini siapa. Abram belum kenal. Dalam Yosua 24 ditulis, Abram itu masih penyembah berhala. Saudara, ini yang mengagumkan buat saya. Ayo, jujur. Kalau saudara kenal seseorang, sangat baik dan berpuluh tahun kenal. Berani nggak nurutin orang itu berkata, besok kamu ke bandara atau ke pelabuhan, untuk kemana? Nggak usah tanya, berangkat dulu, ajak keluargamu. Ayo jujur, sekenal-kenalnya kita dengan orang itu. Berangkat atau tanya dulu, diskusi dulu, terus bagaimana. Abram nggak pakai diskusi, langsung pergi, mengajak keluarganya dan tidak tahu mau kemana. Saudara, ini yang sangat mengagumi, yang saya sangat kagumi. Bagaimana Abram bisa nurut pada satu pribadi yang dia belum kenal, bahkan belum tahu. Berarti dia belum tahu ini siapa yang ngomong, tapi berangkat. Maka itu password, ya kalau kita pakai istilah komputer, internet, password hidup kita untuk bisa mengalami, menikmati, explore ke seluruh janji-janji Tuhan di Alkitab. Passwordnya cuma taat. Catat ini, bukan yang lain, taat, obey. Ini password untuk mengenal seluruh rencana Tuhan. Ya, ini apa sekali. Di dalam istilah komputer bahasa Inggris kata surf, ayo surfing, artinya menjelajah apa saja yang di dalam program internet atau program komputer yang saudara punya. Ayo dieksplor, ya, ayo di surfing, ya, dijelajahi. Itu passwordnya tak. Dari Abraham kita lari lagi. Masih ingat Yusuf?
punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Wih, luar biasa. Nah, dari Henokh, dari Nuh, dari Abram, Yusuf, sampai Musa. Saudara, ayo hari ini ya, saudara-saudara yang sedang belajar teologi juga, ini loh hebatnya. Hampir tidak pernah ada kata berdoalah Nuh, berdoalah Abraham, berdoalah Yusuf, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Saudara, itu yang saya kagum. Ternyata kata doa itu sebetulnya bukan bahasa Alkitab. Loh, lalu apa bahasa Alkitab? Bahasa Alkitab itu bersekutu. Maka itu Musa, Daud bertanya. Tuhan ngajak bicara. Ini bukti yang luar biasa. Maka itu dalam kehidupan kita, intim dengan Tuhan itu mutlak. Sebelum kita mengerjakan apa saja yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan, maka persekutuan kita, ya persekutuan kita dengan Dia, keintiman kita dengan Dia itu mutlak. Kalau saudara buka Keluaran 25 ayat 40. Mengapa ada kemah tabernakel yang begitu rumit cara pembuatannya? Saya ulangi, rumit cara pembuatannya. Kemah tabernakel itu. Saudara, ternyata di Keluaran 25 ayat 40, itu bukti keintiman Musa dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, Musa, kamu harus membangun, mengerjakan semuanya ini menurut contoh yang sudah aku berikan kepadamu di atas gunung ini. Jelas sekali, jadi detail-detailnya, ukiran-ukirannya, ukurannya, warna kain benang yang dipakai. Jelas di situ, rinci sekali. Nah, siapa pernah merasa iri hati? Seperti saya pernah merasa iri hati kepada nabi-nabi. Mulai dari Yesaya sampai Maleaki. Begini iri hati saya kepada mereka. Tuhan, enak sekali Tuhan bisa bicara dengan saudara kami ini. Coba perhatikan. Semua kitab nabi-nabi selalu ada firman ini. Dan berbicaralah Tuhan kepada Yesaya. Berbicaralah kepada Yeskiel. Oh, apalagi Yeskiel. Di antara semua nabi itu, Yeskiel yang paling saya kagumi. Sebentar-sebentar rohnya diangkat. Dikit-dikit Tuhan hadir berbicara. Betul enggak? Kok gampang sekali. Nah, saudara, itulah bukti keintiman mereka dengan Tuhan. Nah, seharusnya kita semuanya mengerti kebenaran ini. Saudara-saudara kita di perjanjian lama seharusnya jauh lebih sulit bertemu dengan Tuhan daripada kita di masa perjanjian baru. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbuka jalan bertemu Bapa. Waktu Tuhan Yesus mati, ketika dia menyerahkan rohnya kepada Bapa, peristiwa satu-satunya yang terjadi. Tirai 4 lapis menurut hukum Musa, 4 lapis tirai itu yang menghalangi orang dari ruangan kudus masuk ke ruangan maha kudus. Itu satu-satunya peristiwa yang terjadi. Begitu Tuhan Yesus menyerahkan rohnya. Robeklah tirai itu dari atas ke bawah. Ini logika anak-anak. Mengapa perlu dijelaskan implisit? Robeklah dari atas ke bawah. Ada artinya. Kalau robeknya dari bawah ke atas, ini istilah anak-anak saja. Berarti ada imam-imam iseng ngerobek itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas ke bawah, itu berarti tangan Tuhan. Nah, sejak Tuhan Yesus menyerahkan rohnya, maka hubungan kita dengan Bapa di surga, itu akrab, itu dekat, saudara. Lebih dekat daripada siapapun juga. Terima kasih. Tapi faktanya, mengapa saudara kita di perjanjian lama bisa lebih intim dengan Tuhan daripada kita di perjanjian baru? Nah, untuk itulah tema ini dipakai. Diberikan untuk kita belajar. Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ternyata hubungan intim itu adalah hubungan suami istri.
Kekristenan, kalau saya pakai kata agama, kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan hubungan yang disembah dengan hubungan yang menyembah. Hanya kekristenan, nggak ada agama lain, yaitu hubungan suami istri. Lihat surat-surat Paulus dengan jelas berkata, dia mempelai laki-laki kita dan gerejanya adalah mempelai perempuannya. Masih ingat konsep itu? Nah, kalau kita ingat apa yang Paulus sampaikan, bahwa Yesus Kristus Tuhan nggak cuma kepala gereja, tapi dia mempelai laki-laki kita, dan gereja adalah mempelai perempuannya, maka Matius 6 ayat 6. Gampang kita mengerti. Oke, saya tambahkan 2 ayat lebih dulu untuk makin ngerti soal intim. 1 Korintus pasal 6. Ya, ayat 17, saya baca dulu ayat 17-nya. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Kita akan menggunakan satu kata yang dipakai oleh Paulus, ya. Nanti bisa ditunjukkan juga dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi siapa, 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya. Nah, kata mengikatkan ini yang dipakai oleh Paulus. Mengikatkan. Saudara, nanti kita akan lihat di ayat 16. Apa arti kata mengikatkan? Ini luar biasa. Begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah, izinkan saya menggunakan kata bahasa Indonesia. Begini. Tetapi barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi berseroh. Satu roh kan seroh. Dengan dia. Nah, ayat 16. Masih 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, ya, saya maaf, izinkan saya mengganti kata perempuan, karena zaman gila ini, maaf, pelacur nggak cuma perempuan, tidak sedikit pelacur laki-laki sekarang muncul. Mengerikan dunia kita. Maka itu saya ganti langsung percabulan. Ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada percabulan, menjadi satu tubuh dengan dia. Maaf, izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Barang siapa mengikatkan dirinya, bersetubuh dengan dia. Betul? Berarti kata mengikatkan itu hubungan intim. Mengikatkan dirinya dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Itu bersetubuh. Karena manusia itu punya tubuh, jadi hubungan intim itu hubungan dua tubuh yang menjadi satu, maaf. Maka itu saya kaget waktu melihat ayat 17. Wow. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, barang siapa bersekutu dengan Tuhan, maka antara kita dengan Tuhan itu berseroh. Sebagaimana ayat 16, maaf, bersetubuh. Maka kata intim, tema yang kita pelajari 4 hari ini, saudara, ini nggak main-main. Hubungan intim. Saya lanjutkan. Ya, tolong catat semua ayat-ayat ini. Ini luar biasa. Berseroh. Jangan lupa kata roh. Ya, menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, huruf kecil rohnya. Karena roh kita bersekutu dengan roh Tuhan, maka berseroh. Jadi ada kata roh di sini. Masih ingat nggak? Waktu Gabriel datang kepada Maria. Wajar nggak kalau Maria tanya begini? Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami, aku belum menikah. Wajar. Kok bisa hamil belum menikah kok? Jawaban Gabriel jelas sekali. Ya, Lukas 1. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Lukas pasal yang pertama.
ya supaya kita tahu. Lukas pertama ayat yang ke 20. Bentar. Maaf 30. Mulai 31 ya. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yosua, juru selamat, Yehova yang menyelamatkan, Yehosua. Ya, ayat 32. Ia akan menjadi besar dan seterusnya. Saya nggak usah baca ayat 34 sekarang. Kata Maria kepada malaikat itu, perhatikan bagaimana, maaf kalau saya pakai kata yang kurang bagus, tapi untuk mempermudah konotasi kita. Lalu siapa yang akan menghamili aku? Kan itu pertanyaan Maria. Ayat 34-nya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi boleh nggak saya pakai kalimat yang lain? Siapa yang akan menghamili aku? Siapa yang akan menaruh benih dari siapa aku dapat mengandung sehingga aku dihamili atau dibuai. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria. Baca. Malaikat Gabriel menyebut satu pribadi. Siapa yang akan membuat Maria hamil? Atau kalau saya pakai kata sehari-hari, siapa yang akan menghamili Maria? Sudah baca Alkitab saudara? Siapa? Roh Ayo. Kudus. Roh Kudus. Siapa Roh yang Kudus. mengamili Maria? Ayo jawab. Kudus. Roh Kudus. Ayat 35. Roh Kudus. Saya belum dengar. Roh Roh Siapa yang Kudus. akan mengamili Maria? Roh Jawab Kudus. malaikat itu kepada Maria. Siapa pribadi siapa disebut pertama kali? Roh Roh Kudus. Kudus. Roh Kudus. Wah, ini luar biasa, saudara. Maaf. Hubungan intim itu hanya untuk suami istri. Sehingga di rahim istrinya ada benih yang ditanamkan. Ada kehidupan yang mulai terjadi. Nah, ternyata hubungan intim dengan Tuhan itu nggak cuma berdoa sekian jam sehari, nggak cuma kita pakai musik, pakai gitar, kita puji-pujian, nggak cuma kita baca Alkitab, tidak, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di rahim gereja. Ingat, kalau gereja itu mempelai perempuan, Kristus mempelai laki-lakinya, maka hubungan intim gereja di dalam rahimnya dibuai oleh Roh Kudus. Maka itu pertanyaan Maria dijawab oleh malaikat. Roh Kudus, ya saya lanjutkan, akan turun atasmu. Dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Seorang hamba Tuhan senior, dia sudah meninggal. Pak Yonatan Trisna pasti ingat, Bapak Pendeta almarhum Stefanus Damaris dari Bandung. Waktu dia pernah mengajar kami pakai ayat ini 35. Dia berkata, izinkan saya untuk mempermudah pengertian ini saya ganti. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ternyata kata menaungi, maafkan saya, itu ada arti meniduri. Saya ngerti kali bahasa Indonesia ini meniduri. Maaf, artinya menghamili. Wih, Roh Kudus itu luar biasa. Nah, ini hasil hubungan intim kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kita lahirkan lewat hidup kita. Maka itu sebagai rekan-rekan sekerja Kristus, kalau saudara dan saya tidak menerima benih dari Roh Kudus, maka kita nggak akan menghasilkan apa-apa dalam pelayanan kita. Dan itu semuanya karena hubungan intim. Kita buka Yakobus pasal 4. Ya, Yakobus pasal 4. Mungkin di dalam bahasa asli, bahasa yang lain-lain ada perbedaan. Tidak apa-apa, nggak usah takut. Ya, tapi ini yang tertulis, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kelima.
Seru ini, suara seru. Yakobus 4 ayat yang kelima. Begini kata Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Apa yang dikatakan oleh kitab suci? Titik 2, tanda pembuka kata roh. Huruf besar, Roh Kudus. Yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Sama nggak dengan pembuahan oleh Roh Kudus tadi di Lukas 1:35? Kitab suci, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tanda seru, tanda penutup kata. Lama sekali saya coba mengerti firman ini. Kok rasanya ada yang janggal kalau saya baca. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka, jangan kamu anggap enteng. Kalau firman Tuhan menulis Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam hidup gerejanya, itu diingini dengan cemburu. Saudara, semua kita tahu kata cemburu. Kata cemburu itu muncul kalau ada suami istri, betul? Mulai ngelirik orang yang lain. Betul enggak? Maka yang satu akan cemburu. Nah, ini yang buat pertanyaan saya. Kenapa Tuhan cemburu kepada kita? Hanya gara-gara rohnya ditempatkan kepada kita. Dalam kitab Keluaran 34 ayat 14, saudara akan tahu salah satu nama Tuhan kita itu cemburuan. Coba ya saya lihat ya. Keluaran 34. Wah, ini nama yang paling jelek yang pernah kita temukan dalam hidup kita. Nah, maka kalau kita bicara tentang hubungan intim, itu hubungan suami istri, jadi doa kita bukan cuma ngomong-ngomong sendiri, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Nah, jadi hubungan intim itu ada sifat, ada rasa cemburu kalau tidak setia. Ya, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah Allah lain, dewa lain, Tuhan lain. Karena Yahweh yang namanya siapa? Ayo, saudara, ikut rit-rit. Cemburu. Yang namanya siapa? Cemburuan. Cemburuan. Ialah Tuhan yang cemburu. Maaf ya, saya cuma memberi contoh. Kalau ada papa mama nggak suka pada anak yang baru dilahirkan, misalnya. Ayo, sebenci-bencinya orang tua kepada bayi yang baru lahir, ada orang tua memberi nama anaknya nama cemburuan. Ayo, kira-kira ada nggak orang tua yang nggak suka anak itu kasih nama cemburuan? Jawab dong. Ya, nggak ada. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Di antara sekian banyak nama Tuhan kita yang tertulis di Perjanjian Lama, salah satu nama yang paling jelek, ya ini namanya cemburuan. Pakai huruf besar loh C-nya. Nah, sekarang kita mengerti. Mengapa roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Karena kalau kita sudah dibuai dalam hubungan intim dengan Tuhan, lalu tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup panggilan dan pelayanan kita, otomatis Tuhan cemburu. Mana anak itu? Aku menunggu sesuatu yang kau lahirkan. Wih, saudara, ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini, kata doa, kata bersekutu, itu nggak cuma aktivitas doa, pakai musik, kita cari ruangan doa, kita doa puasa di bukit doa, kita 3 hari menyendiri. Nggak cuma itu.
berarti saudara dan saya sedang dibuai oleh Roh Kudus untuk menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Wah, itu luar biasa, saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita merubah konsep ini. Simpan dulu ya. Sekarang kita kembali. Ambil 2 contoh aja karena waktu. 1, Abraham. 2, Musa. Kita akan belajar dari 2 pribadi ini. Oh, maka itu mulai hari ini, kalau saudara sudah ngerti konsep hubungan intim adalah hubungan suami istri, maka mulai hari ini kalau saudara membaca tentang saudara-saudara kita yang tertulis namanya di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mengapa mereka bisa menghasilkan hal-hal yang besar? Ternyata hasilnya karena mereka hubungan intim dengan Tuhan. Saya nyimpang sedikit. Paulus. Saudara tahu bukan? Semua surat-surat Paulus di dalam Perjanjian Baru itu kira-kira 70% dia tulis waktu dia sedang di dalam penjara. Catat. Berarti di penjara-penjara di mana Paulus pernah masuk dan ditahan karena Injil, ternyata Paulus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Maka itu dia menghasilkan firman yang tetap ada sampai hari ini. Bahkan kita percaya firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, langit bumi sebesar ini bisa lenyap. Tapi firman 1 titik saja nggak bisa lenyap. Jadi saudara, di dalam penjara pun Paulus punya hubungan intim. Nah, selama COVID-19 ini, saudara bersyukur kepada Tuhan. Ada puluhan orang yang saya kenal, termasuk anak-anak kami. Selama COVID-19 ini ada 8 anak kami yang kena. Nah, begitu mereka isolasi mandiri, atau mereka di rumah sakit, diisolasi, saya selalu mengatakan, nah tolong ya kita nggak berharap sih kena, nggak berharap. Tapi tolong catat, dalam sejarah manusia hidup, sejak Adam sampai tahun 2020 ini, belum pernah manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Betul tidak? Maka itu awal-awal COVID-19 ada di Indonesia, kalau saudara pakai provider Telkomsel, selalu ada tulisan di rumah saja. Work from home. Nah, buat saya, ketika saya harus menguatkan saudara-saudara anak-anak saya yang kena COVID-19, saya bilang 14 hari ini adalah masa terbaik untuk Roh Kudus menginkubasikan dirinya lewat hidup kita semuanya. Jadi semua orang yang positif COVID-19, saya katakan 14 hari ini masa pembuahan, masa inkubasi dari benih Roh Kudus. Maka itu nikmati. Bahkan kalau saya ngajar mereka, anggap saudara kuliah. Pilih 1 hari, jadikan itu 2 semester 1 hari. Maka begitu saudara lewat hari keempat, berarti saudara sudah kuliah 8 semester, maka masuk hari kelima, yang COVID-19-nya positif, berarti dia sudah S1. Tambah lagi, masih ada 10 hari toh, karena 14 hari. Maka luluslah S2 nanti itu. Nah terserah, saudara selama itu ngapain. Jadi sambil di isolasi mandiri, jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan stres, jangan putus asa, jangan depresi. Jangan. Itu kesempatan untuk kita diinkubasi, dibuai oleh Roh Kudus. Maka itu saya monitor terus mereka tiap hari, saudara, untuk menguatkan. Maaf ya, jangan mikir yang macam-macam. Jadi dari bulan April sampai Juli kemarin, Agustus belum ya, ada berapa? Saya ini punya 4 nomor HP untuk kontak banyak orang. Saudara kaget, jangan mikir macam-macam, saya cuma cerita. Setiap bulan, karena begitu banyak saya pakai telepon untuk menguatkan orang, untuk mengajar, untuk apa saja.
Maka HP, saya bayar HP 1 bulan, itu minimal 6 juta rupiah. Bayangkan, hanya karena telepon orang, hanya menguatkan, hanya menghibur. Itu yang luar biasa dalam hidup ini. Maka itu penting sekali kalau kita hubungan intim dengan Tuhan. Mumpung diisolasi mandiri. Udah, saya sekarang lihat. Bagaimana Abraham begitu akrab, begitu dekat dengan Tuhan. Kejadian 18. Ya, Kejadian 18. Mulai ayat yang ke-16. Nah, ini contoh bahwa salah terjemahan. Alkitab Saudara akan menemukan judul perikopnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Padahal kalau kita baca ayat 16 sampai ayat 33, enggak ada satupun doa yang Abraham panjatkan kepada Tuhan. Nah, tapi kenapa mereka menulis doa syafaat Abraham untuk Sodom? Ya ini tadi, karena konsep agama itu doa. Padahal sama sekali Abraham tidak berdoa. Lalu ngapain? 2 hal yang Abraham lakukan. 1, dia diskusi dengan Tuhan. 2, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tentang keputusan Tuhan ya untuk menuju ke Sodom Gomora itu buat apa? Maka itu nggak ada sikap doa. Abraham berunding, Abraham diskusi, Abraham melakukan tugasnya sebagai teman sekerja Tuhan, sebagai mempelai kerajaan surga. Abraham melakukan itu, maka itu nggak ada kata doa, saudara. Nah, yang luar biasa, hubungan intimnya itu, catat ya, ini penting. Saya baca mulai ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nanti saudara lihat dari ayat 1. Siapa mereka? Ternyata Tuhan bersama 2 malaikatnya. Wajar, tamunya Tuhan, maka yang punya rumah harus ngantar tamunya sampai di luar kemah. Tapi ayat 17 aneh. Berpikirlah Yahweh. Nah, kalau saudara pakai terjemahan apa saja, ada yang tulis berkatalah Tuhan dalam hati. Tuhan berhenti sebentar. Tuhan berunding dengan dirinya sendiri. Berpikirlah Yahweh. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Tuhan ngomong dengan dirinya sendiri. Begini, nah lihat intonasinya. Tolong para pemberita firman, para pengkhotbah, intonasi kita dalam membaca Alkitab itu penting. Sehingga yang mendengar bisa ikut merasakan apa yang tertulis itu. Nah, karena ini Tuhan berkata dalam hatinya, bicara dengan diri sendiri, maka nadanya harus pelan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Dan seterusnya, saya nggak baca. Apa yang kita temukan di dalam sikap hati Tuhan terhadap Abraham? Tugas yang pertama sudah selesai. Itu ayat 1 sampai 15. Apa itu? Memberitahukan kepada Sarah tahun depan anak yang kujanjikan itu lahir. Selesai tugas pertama, maka Tuhan bersama 2 malaikatnya berangkat ke arah Sodom. Tapi begitu Tuhan sudah berangkat, saudara. Nah ini, dengar ya, ini saya menemukan. Ternyata Tuhan punya rasa bersalah. Bersalah untuk apa? Rasa bersalah kalau rencananya tidak dia bicarakan kepada Abraham. Itu Tuhan merasa bersalah. Saya kaget. Masa Tuhan bisa merasa bersalah kepada Abraham? Maka itu dia berunding. Masa sih aku akan diam-diam saja? Abraham kan sahabatku. Aku sudah pakai covenant, pakai sumpah dengan dia. Wih, rasanya bagaimana ini? Nah, ketika Tuhan sudah berunding dengan dirinya, lihat ayat 20. Kalimat pertama, sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah Tuhan berunding dengan dirinya sendiri,
lalu Tuhan memutuskan. Nggak bisa. Aku harus ngomong kepada Abraham. Apa rencanaku untuk Sodom dan Gomora ini? Maka itu sesudah itu berfirmanlah Yahweh. Sesungguhnya Abraham banyak keluh kesah orang tentang Sodom. Saya nggak usah membaca. Terus ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku tidak mengetahuinya. Saudara, jadi akhirnya Tuhan ngomong, ini loh rencanaku. Lihat ayat 22. Ini keren sekali, saudara. Ini hubungan intim. Jadi nggak harus masuk kamar, tidak. Tapi dalam suasana roh, ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Lihat, ayo peragakan ya. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Tahu nggak yang dilakukan Abraham? Dia menghalangi. Tuhan, stop dulu. Ayo, maaf ya, dalam etika kepada Tuhan, ini kan kurang ajar. Betul nggak? Tuhan sudah berjalan menuju Sodom. Ternyata Abraham menghalangi. Nah, waktu Abraham menghalangi, Tuhan nggak tersinggung. Tuhan mendengar. Kenapa kamu menghalangi aku? Baru terjadi diskusi dan tawar-menawar. Maka itu dalam hubungan intim, kita tidak boleh nyerocos sendiri. Timbal baliknya. Oke, saya percepat. Saya mau tambahkan sebelum kita lihat Musa, Amos 3 ayat 7. Ya, coba lihat Amos 3 ayat 7. Setelah Yoel, ada firman yang luar biasa. Ya, ini Tuhan kita. Amos 3 ayat 7. Sungguh, ya, waktu pembukaan pertama saya sempat sharing ini. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi ketika Tuhan ingin buat suatu keputusan untuk Sodom Gomora, maka dia sharing. Dia bagikan rencananya kepada Abraham sebagai sahabatnya. Maka itu Tuhan nggak bisa buat apa-apa tanpa kita, rekan sekerjanya. Ini hasil dari hubungan intim itu. Sekarang, Keluaran 33. Keluaran pasal 33 tentang Musa. Saudara, ini luar biasa. Ya, jadi lagi sekali, jarang sekali kita menemukan kata dalam Alkitab. Berdoalah Nuh, berdoalah Enoch, berdoalah Musa, berdoalah Abraham. Jarang sekali. Berdoalah Daud itu jarang. Hampir nggak ada kalau kita bandingkan dengan semua kegiatan mereka. Keluaran 33 mulai ayat yang ke-7 ya sampai 11. Ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar, pergi ke kemah itu, maksudnya Musa keluar dari kemahnya dan menuju ke kemah pertemuan itu, lihat, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah dan berbicaralah. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Stop dulu. Jadi tanda kehadiran Tuhan di zaman itu, ada awan yang menutupi kemah itu. Nah, pertanyaannya begini. Coba ya saudara baca lagi. Berarti antara Musa dengan Tuhan, siapa yang menunggu siapa? Ini penting. Saya ulangi. Berarti antara Musa dengan Tuhan, siapa yang menunggu siapa?
Saudara, ini buat saya syok. Wih, Tuhan menunggu Musa. Jadi kalau Musa nggak masuk, Tuhan tidak turun. Bukankah kebalik dengan kita? Berapa kali kita doa sudah 2 jam ini. Sudah merem lama sampai capek. Melek lagi, nyanyi lagi, merem lagi. Maaf ya, kok Tuhan nggak hadir-hadir? Sampai kita bosan. Hari ini kita harus merubah sikap doa kita. Jangan nyerocos sendiri. Ini yang luar biasa. Lihat kalimat berikut. Dan, ya masih ayat 9. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Ayo kita bongkar lagi. Antara Bapa di surga dengan Musa. Siapa yang mulai bicara? Ini pertanyaan penting. Ternyata Tuhan mulai dulu. Nah, sejak saya mengenal kebenaran ini, kalau saya punya waktu untuk hubungan intim dengan Tuhan, saya nggak mau banyak ngomong. Biar Tuhan bicara dulu. Apa yang dia mau kerjakan lewat hidup kita. Ya, terus belum selesai. Ayat yang ke-10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tolong catat, inilah hubungan intim itu, ayat 11. Dan Yahweh Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara, kenapa di Amerika ada lagu hebat, I'm a friend of God? Yaitu karena hubungan intim. Maka itu banyak rahasia yang disampaikan Tuhan. Bagian terakhir, nanti kita diskusi. Keluaran 32. Ya, Keluaran 32. Lihat bagaimana sikap Tuhan kepada Musa. Ya. Ayat yang ke-7. Keluaran 32. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Pokoknya Tuhan emosi, lalu vonisnya. Ayat 10, ini vonis. Ya. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Wih, vonisnya hukuman mati. Israel akan dipunahkan, akan dilenyapkan dari muka bumi. Lalu lihat, Musa dapat privilege, Musa dapat tawaran, Musa dapat kesempatan yang luar biasa. Masih ayat 10, ya. Tetapi engkau akan, maaf, ayat 10, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, saya kagum kepada tawaran Tuhan ini. Musa nggak minta. Coba ya, kalau Musa doa kayak seperti kita di zaman sekarang, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Rohani bukan kedengarannya doa seperti itu. Wih saudara, kalau Musa doanya begitu, jadilah kehendak-Mu. Punah Israel di bumi. Maka muncul bangsa baru, namanya Musael. Ya, karena dari anak-anaknya Musa. Betul tidak? Tapi ini yang saya kagum pada Musa. Lihat ayat 11 kalimat pertama. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan. Saya pernah ketemu Brother Andrew, orang Belanda. Dia dapat julukan. Apa itu? God smugglers. Ya, penyelundup-penyelundupnya Tuhan. Nah, Brother Andrew menulis satu buku. And God changed his mind. Dan Tuhan merubah pikirannya. Itu saya kaget. Brother Andrew menulis itu dari ayat. Saudara, sebelum kita tahu, kita lihat kembali ayat 10. Kalimat pertama. Saya akan tunjukkan sebuah fakta keintiman Musa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Ayo,
Saya pertama kali dapat revelation ini, saya sampai, wow. Biarkanlah aku. Saudara tahu arti kalimat ini? Tuhan minta izin kepada Musa. Ini kan gila. Ngapain Tuhan minta izin kepada Musa? Nah, inilah artinya. Tuhan nggak bisa kerja sendiri tanpa hamba-hambanya. Teman sekerjanya. Tolong catat, ini kalimat penting. Biarkanlah aku Musa. Ngapain Tuhan minta izin kepada Musa? Setelah Musa naik banding, setelah Musa berusaha melunakkan hati Yahweh Tuhannya, lihat ayat yang ke-14. Saya minta adik-adik baca serentak ayat 14. Keluaran 32. Ini buat saya menangis. Pertama kali dapat pewahyuan. Ayo baca. 1. Belum ya, Keluaran 32 ayat yang ke-14. Ini luar biasa. 1, 2, 3. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang mana suaranya enggak dengar? Dan udah? Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayo kita tanya. Apa kata lain menyesalah Tuhan setelah dengar nasihat Musa? Setelah dengar Musa naik banding kalau dalam pengadilan. Hebat enggak? Begitu akrab Tuhan dengan Musa. Nah, ini hubungan suami istri. Suami istri yang bersekutu dalam hubungan intim pasti saling mendengar, saling menerima nasihat. Ini luar biasa. Terus, Keluaran 33 ayat 17. Maaf, Keluaran 33 ayat 17. Ini hebat lagi, saudara. Berfirmanlah Yahweh Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, saya kaget lagi lihat ayat ini. Begini. Kalau kita baca kalimat ini, firman ini. Pertanyaannya. Siapa yang nurutin siapa? Enggak ditulis berdoalah Musa. Tidak. Tapi yang ditulis adalah juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Jadi siapa nuruti siapa antara Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Tuhan? Ayo jawab. Siapa menuruti siapa? Tuhan menuruti Musa. Tuhan nuruti Musa. Musa. Ayo, masuk akal enggak? Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi Musa itu punya hubungan yang intim. Maka itu tema yang dipilih oleh para dosen untuk kita semua. Menjalin, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena sebagai gerejanya, sebagai teman sekerjanya, masih banyak proyek surgawi yang belum selesai. Dan dia menanti kita. Ini fakta yang luar biasa. 2 ayat yang terakhir, 2 Samuel pasal 5. Ya, 2 Samuel pasal 5. Ini keintiman Daud dengan Tuhan juga. Ya, saya baca mulai 17. Ya, tapi ada 2 ayat penting. Ya. Ketika didengar orang Filistin, 2 Samuel 5 mulai ayat 17. Ya, sampai 23. Tapi enggak semuanya kita baca. Ketika didengar orang Filistin, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 23, tapi enggak semua dibaca ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kalau istilah Musa, ke kemah pertemuan. Kalau istilah Daud, kubu pertahanan. Terus ayat 19. Baca Alkitab saudara, Daud berdoa atau apa? Ayo baca ayat 19. Daud berdoa atau apa? Bertanya. Ayo, saya nggak dengar. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah. Padahal ini doa. Karena dia bicara dengan Tuhan. Tapi Alkitab menulis dia nggak berdoa. Ditulisnya bertanya.
Pertanyaannya lucu. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan? Terus kalimat terakhir, kalimat yang di tengah, ayat 19. Setelah Daud bertanya, Tuhan ngapain? Baca Alkitab, saudara. Tuhan menjawab. Ya, karena ditanya, maka Tuhan menjawab. Ini hubungan yang luar biasa. Ayat 23, ayat 22 dulu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencari lembah Refaim. Masalah yang sama, tempat yang sama, tapi waktunya beda. Pertama Daud bertanya, Tuhan menyertai. Daud menang. Berapa waktu kemudian, Filistin menyerang lagi di tempat yang sama. Saudara, ini hubungan intim Daud dengan Tuhannya. Daud ngapain lagi? Ayat 23. Bertanya. Ayo baca, Daud ngapain? Bertanya lagi. Bertanyalah, bukan berdoa. Ini hubungan intim. Nah, begini kita belajar logikanya. Kalau masalah pertama selesai dan menang, lalu timbul masalah yang sama, ayo jujur, kita pakai bertanya lagi enggak? Sebagai manusia enggak perlu, antam saja, sama kok orang. Tapi di sini kita lihat Daud menghargai Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Dan Tuhan ngapain? Ayat 23. Menjawab. Nah, akhir daripada sesi ini, mulai hari ini, semua kita yang mendengar lewat Facebook, lewat Instagram, semua kita lewat Zoom, miliki hubungan yang intim sebagai suami istri, mengikatkan diri, dan Roh Kudus membuai kita, maka akan lahir hal-hal baru dalam hidup pelayanan kita, hasil hubungan intim. Jelas ya? Nah, ayat terakhir semua baca, Mazmur 25 ayat 14. Saya suka firman ini. Ayo, yang kuat suaranya, Mazmur 25 ayat 14. Saya bangga kepada Bapak Pendeta Yonatan Desna, Pak David Desna yang menemani 4 hari ini tetap tekun. Saya salut, kagum sekali. Udah, Mazmur 25 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, Ya, terus dan perjanjiannya maka diberitahukannya kepada mereka. perjanjiannya. Ya, oke. Nah, saudara yang baju biru baru masuk, saudara ketinggalan jauh itu, kelamaan saudara ke toilet. Maaf. Ya, nanti tolong tanya saudara-saudaramu ya ayat-ayatnya. Saya dari tadi nungguin saudara balik, kok nggak balik-balik? Baru balik sekarang. Maaf ya. Ini cara saya ngajar. Ya, saya suka interaksi, saya suka memperhatikan murid-murid saya. Ya, Tuhan bergaul karib. Saudara catat, yang mengajak bergaul karib bukan kita. Tuhan duluan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Hasilnya, maka perjanjiannya. Perjanjian itu enggak rahasia loh. Enggak boleh sembarang orang menerima. Akan diberitahukan kepada sahabat karibnya itu. Inilah hasil hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka itu sungguh luar biasa kalau kita hidup seperti ini. Jadi mulai hari ini, berikan kesempatan Roh Kudus membuai kita intim dengan Tuhan Yesus, satu roh. Wah, dunia akan berubah kalau kita melakukan konsep ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari mulai hari ini kita siap selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Pak. Ya, Daniel. saya serahkan kepada moderator Pak apakah David bisa Krishna. ada kesempatan bisa dengar suara saya ya? Bisa. Dengar suaranya Pak David? Iya. Jadi apakah ada kesempatan untuk bertanya Pak? Beberapa pertanyaan mungkin ada. Pak David saya nggak dengar, salah apa ya? Adik-adik dengar semua ya? Dengar. Belum dengar Pak David? Oh, enggak dengar ya? Kenapa ya? Kenapa ya?
Pak David tanya apakah ada kesempatan untuk tanya. Pak Saya Daniel, belum dengar. Bagaimana ya? Ini mungkin di tempatnya Pak Daniel ini suaranya nggak masuk nih. Ya. boleh tanya ya Pak Maaf. Daniel. Aduh, bagaimana ini? Pak Daniel boleh tanya ya. Atau saya keluar dulu? Ya, coba keluar masuk lagi. Gini, Udah keluar. coba lihat chatnya dulu ya, sampai chatnya dulu bentar ya. Udah keluar Pak David. Hah? Oh, sudah keluar. Tunggu lagi kali. Kelihatannya ada. Gimana Ibu Esther? Nah, ini dengar Pak David? Ya. Oke. Dengar, tapi Dengar sekarang. bisa dengar kami? Bisa, sekarang bisa dengar. Oh, oke. Jadi pertanyaannya gini, apakah boleh bertanya enggak beberapa pertanyaan? Boleh sekali. Justru Oke. senang kalau bisa bertanya. Jadi ini ada beberapa dari adik-adik dan beberapa dari ibu-ibu, ada beberapa dari grup pendoa juga yang ini rupanya fansnya Pak Daniel. Jangan begitu, Pak. Itu mungkin mau bertanya. Saya kasih kesempatan, siapa dulu yang mau bertanya ini? Ya, ayo yang mau bertanya. Saya mau. Oh, puji Tuhan. Bapak Dr. Yonatan Trisna. Iya, Pak Dionatan. Habis itu saya lihat ini Kak Esther ya. Kak Esther juga mau bertanya itu. Udah. Oke, silakan Pak Yonatan. Saya mau tanya sama Ibu Esther. Ya, nanti Pak Daniel ikut jawab boleh. Oke. Saya di sini jauh lebih tua dari siswa-siswa, jadi mereka panggil saya Papi Joe. Nah, suatu hari, ini sudah lama, suatu hari seorang siswi ketemu saya pagi-pagi dan berkata begini, "Selamat pagi Papi Joe." Tapi kemudian dia berkata begini, "Kamu sudah cukup tidur enggak?" Begitu dengar itu teman-temannya semua sorak. Heboh, nggak boleh panggil Papi Joe itu kamu-kamu. Papi Joe tidak boleh dikamu-kamuin. Nah, pertanyaan saya, Ibu Esther, kalau doa kok saya dengar panggil Tuhan itu kamu-kamu. Saya belum berani panggil Tuhan itu kamu. Apa itu karena keintiman suami istri boleh panggil kamu-kamu begitu? Silakan Ibu Esther. Kak Esther silakan jawab. Saya nggak selalu melakukan hal itu, tapi kalau saya mendengar banyak dari Tuhan, dalam bahasa saya adalah ketika kita ngobrol, Tuhan menceritakan banyak hal kepada saya tentang situasi politik, satu bangsa, atau situasi ekonomi. Terus saya akan bertanya, Tuhan, apa benar apa yang kamu ngomong sama Esther? Nggak salah ya Tuhan. Tolong dong buktiin ayat firman-Nya mana. Karena saya merasa seperti ini, dia seperti Bapak dengan saya, atau dia adalah kekasih saya ketika berhubungan dengan Allah dan Allah banyak berbicara kepada saya, kadang-kadang saya memakai kamu. Tapi ketika saya menjadikan dia adalah Tuhan dan Raja, saya nggak berani, saya takut. Saya akan ada respect, penghormatan kepada Tuhan. Sekalipun saya berbicara, Tuhan apa benar apa yang kamu ngomong sama Esther? Jangan-jangan Esther salah loh Tuhan. Itu menurut saya bukan berarti mengecilkan arti Bapak, tidak mengecilkan arti Yesus sebagai sahabat dan kekasih saya. Itu kalau yang dari saya. Terima kasih Bu Esther. Ada komentar Pak Daniel? Boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Terima kasih. Bu Esther, saya setuju sekali. Jadi memposisikan Tuhan di dalam keadaan tempat yang berbeda-beda, maka kita pun harus tahu. Saya beri ilustrasi. Kalau saudara kenal seorang jenderal, entah itu TNI, entah itu polisi, ya jenderal. Kalau di rumah, maka istrinya itu akrab. Bisa, kamu gimana? Loh, kamu kok nggak makan? Loh, ini kamu bagaimana? Di rumah. Tapi suatu hari, istri jenderal ini sedang perlu suaminya, dan suaminya sedang di kantor.
nggak boleh panggil kamu. Pasti ditanya, Bapak di mana? Pak, bagaimana ini? Ya, jadi tempatnya beda, orangnya boleh sama. Jadi betul, Bu Esther. Ya, tapi secara umum, kalau saudara manggil Pak Dr. Yonatan Trisna itu api, ya jangan pakai kamu lah. Begitu ya. Oke, saya kembalikan pada moderator. Tanggapan saya itu ya, kamu itu kalau untuk kami yang di Amerika ini ya, itu biasa seperti you aja. You aja, Iya, Daddy, betul. Daddy, are you hungry, Daddy? Jadi itu, Daddy, kamu lapar nggak gitu? Itu kalau jadi seperti you aja. Jadi enggak apa-apa kalau itu. Jadi Ya. istilah kamu atau istilah Anda atau istilah engkau itu bagi kalau di Amerika itu you. Jadi kalau you itu ya sudah, meskipun bapaknya, meskipun engkongnya, meskipun anaknya, you ya cukup terhormat sih, cukup meskipun bosnya juga panggilnya juga you. Nggak usah kita bilang Mr. Stephanus gitu, nggak usah gitu. Jadi kita panggil you aja, nggak apa-apa. Itu tanggapan saya. Tapi ada pertanyaan lain nggak ini dari siapa aja? Ada yang mau bertanya? Saya Pak mau bertanya. Silakan, Agape yang di belakang. Ya Pak. Tadi kan Bapak bilang Musa belum berbicara tapi Tuhan udah berbicara dulu kayak gitu kan. Dan jadi saat bersaat teduh itu kan diajarkan kita untuk tunggu Tuhan bicara gitu kan. Dan saya sering coba Pak, saya mau saat teduh terus tunggu Tuhan berbicara, tapi kan nggak bicara-bicara Pak, sampai saya bingung mau ngapain gitu kan, bengong, diem gitu, Tuhan nggak bicara-bicara. Apa yang harus saya lakukan Pak? Ya, coba buka Yeremia 18. Ya, Yeremia 18, mulai ayat 1. Oh, namamu Agape toh, yang keluar nggak balik-balik tadi. Iya Pak. Agape. Oke, ya karena Agape pegang mikrofon, bacakan. Karena yang dengar saya banyak di Facebook, Instagram juga. Yeremia 18 mulai ayat 1. Yeremia 18 ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Nah, pelan-pelan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Nah, tolong saudara mulai hari ini, kalau membaca kitab nabi-nabi, jangan bayangkan suara audible lewat kuping. Enggak harus begitu. Bahkan Tuhan jarang sekali. Lalu bagaimana? Nah, ini hubungan intim. Hasil hubungan intim itu ada istilah dalam psikologi, body language. Bahasa tubuh itu bisa dikenali oleh pasangannya. Walaupun pasangannya nggak harus ngomong. Betul tidak? Pasangannya langsung tahu, oh maunya begini. Oke, lanjut Agape. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, Tuhan ngomong apa? Pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Ya. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Oke, stop dulu. Ayo mahasiswa, adik-adik, dan semua saudara ngikuti. Apa logika kita kalau ada firman, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Berarti logika kita di rumah tukang periuk ada ibadah enggak? Karena di rumah tukang periuk Tuhan akan bicara. Ya logikanya ada ibadah enggak? Jawab. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Tapi faktanya, lihat ayat berikut. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, setelah itu firman-Nya bilang apa? Ayatnya. Pergilah aku. Ayat kelima. Oh, bukan. Oh, ayat kelima. Yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Nah, stop dulu. Ini yang luar biasa. Ayo kita bongkar.
ketika Yeremia sudah sampai ke rumah tukang periuk, tidak ada suara lain yang Yeremia dengar kecuali pelarikan. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? Tempat kayu datar yang berputar. Ya, zaman dulu yang cuma dipompa pakai kaki bunyinya krek-krek begitu. Jadi nggak ada suara orang, cuma suara pelarikan. Tapi kok bisa datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi Agape dan semua kita, ternyata firman Tuhan itu bisa datang dengan beribu cara yang kita nggak bisa tahu. Jadi Tuhan berbicara kepada Yeremia lewat sebuah peristiwa. Jadi bukan langsung audible. Hai Yeremia, begini firmanku. Enggak. Yeremia melihat tukang periuk itu melihat sesuatu, mengerjakan sesuatu loh kok begini. Nah itu firman Tuhan. Ayat berikut. Mazmur 32 ayat 8. Saya beri kesempatan satu lagi karena saya sedang harus ikut seminar yang lain ini sekarang. Ya. Mazmur 32 ayat 8. Agape tolong baca. Mazmur 32 ayat 8. Pelan-pelan ya per kalimat ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Stop satu-satu. Ini ada 3 hal. 1, Tuhan hendak mengajar. Ayo. Biasanya kalau orang ngajar pakai apa? Ayo, kalau orang ngajar pakai apa? Saya sudah begini loh, maksudnya nggak tahu. Suara. Mulut. Begini, begitu mengajar. Kedua, aku hendak apa? Menunjukkan kepadamu. Jalan yang harus Kau tempuh. Nah, bagaimana kalau orang menunjukkan jalan? Pakai jari. Pakai jari dan pakai Mulut. mulut. Betul? Betul. Yang ketiga, Tuhan akan apa? Aku hendak memberi nasihat. Nah, memberi nasihat. Pakai apa? Mulut. Tapi lihat, yang Papa tulis dia pakai apa? Terus? Mataku tertuju kepadamu. Nah, ini yang saya bingung. Katanya menasihati, katanya mengajar, katanya menunjukkan jalan. Ternyata mata Tuhan tertuju. Saya nggak perlu sekolah yang tinggi-tinggi untuk mengerti kalimat itu. Ayo kembali ke masa kecil. Waktu kita masih kecil anak-anak, ada tamu datang ke rumah, dan biasanya anak-anak akan cari perhatian. Lompat sana, lompat sini, nyanyi di depan tamu. Nah, papa mama kan malu kalau mau negur kita. Ayo masih ingat, biasanya papa atau mama ngapain? Melotot. Nah, melotot. Pakai mata. Kita langsung ngerti. Jadi Tuhan yang hadir di hidup kita, tidak perlu berbicara, ada sesuatu yang kita rasa, kok seperti ada yang ngeliatin aku ya. Nah, itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi jelas ya Agape, mulai hari ini rahasia. Kamu bersekutu hubungan intim dengan Tuhan. Enggak harus lewat audible. Diam saja, nikmati sesuatu. Tuhan berbicara. Oke, terima saya kasih, kembalikan Pak. pada moderator. Terima kasih Pak Daniel. Kita akan tutup karena kita sudah lewat waktunya. Kita akan tutup ini. Oh ya maaf, terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ya. Jadi salah satu berdoa. Gimana kalau kita minta Kak Esther nih yang berdoa kali ini? Terima kasih ya. Menutup Ayo, ini. Bu Esther. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa yang sudah diberkati oleh Korden Tuhan. Bapak, apapun yang dibicarakan di tengah-tengah kami, ini satu pelajaran yang berharga bagaimana kami harus intim dengan Engkau. Ada satu dimensi yang luar biasa di mana kami harus masuk kepada dimensi seperti Daud, dimensi seperti Nuh, dimensi seperti Henok, dimensi seperti Abraham Tuhan. Itu satu keintiman yang sangat luar biasa antara Engkau dengan anak-anak Tuhan di masa lampau, dan seharusnya Tuhan kami adalah orang-orang yang sudah ditebus yang mendapatkan kasih karunia yang lebih lagi Tuhan daripada hamba-hambamu di perjanjian lama. Kami seharusnya dapat lebih intim lagi dengan Engkau karena ada Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kami untuk
untuk itu ya Allah Roh Kudus bawa kami kepada seluruh kebenaran firman melalui apa yang disampaikan oleh Koden tadi Tuhan. Buat setiap siswa-siswa ini dapat menangkap maksud daripada Roh itu kepada kami dan kami dapat melakukannya dan kami dapat menginginkannya dan merindukannya dari hari ke hari. Kerinduan kami untuk intim bergaul karib dengan Engkau dan mendengar daripada Engkau. Bapak terima kasih untuk siang hari ini. Kami memberkati Koden. Apapun yang dia kerjakan diberkatilah dia dan dibuat Allah berhasil. Berikan kesehatan yang sempurna untuk Koden Tuhan. Sebentar dia akan sibuk lagi ke tempat yang lain. Bapak sendiri akan memberikan pewahyuan yang baru kepada Koden. Terima kasih. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa bersama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi kita. Pak David. Terima kasih Pak. Ya, gini, saya ingin memberi nomor HP saya supaya mahasiswa bisa kontak saya. Oke, terima kasih. Tolong catat 08. Sesenang kalau kalian kontak. Sudah 08 111 111 ya 999 999 250. Jelas 0813 kali 93 kali 250. Saya tunggu, ayo kita diskusi, cerita, senang sekali. Lagi sekali buat Pak David Trisna, Pak Yonatan Trisna, terima kasih. Saya dapat kesempatan yang luar biasa. Terima kasih, selamat siang. Ketemu ya. Terima kasih Pak Alexander. Kita akan out selama 5 menit. Ya. Jadi kita akan kembali dengan 9.26. Jam 9.26 kita akan kembali. Kak Maya dari Jakarta akan menyampaikan sesinya. Bye.